petilasan Mbah Marijan. Mbah Marijan namanya ya, apa namanya? Sudah nggak ada ya, jadi masih jadi populer ya. Emang benar orang baik dia. Sampai di mana ini? Antrian kendaraan. Yoi. Bayar-bayar mah aman aja gini ya. Jasmine Jihan. Halo. Kayak Yukacan ya. Kita kemana dulu ini? Kita ke Mbah Marijan. Petilasan Mbah Marijan. Kita sampai di petilasan rumah Mbah Marijan. Petilasan Mbah Marijan. Petilasan itu bekas rumah. Bekas rumah. Petilasan itu bekas rumah. Saya bahasa Jawa. Sampai di petilasan. Petilasan. Petilasan ini berapa lama Pak? 15 menit. Singgah pertama di petilasan almarhum Mbah Marijan. Boleh turun, helmnya boleh dilepas. Kita destinasi pertama ke petilasan Mbah Marijan. Ayo kita turun. Dia ngapain pakai jaket itu? Karena kan tahan dingin. Katanya boleh. Gas kamu udah dimasukin. Wah. Kalau nggak ada anak kecil kayak nyetirnya gede banget. Ini mobil kita. Ode. Pertama ya. Ya. Ke petilasan rumah Mbah Marijan. Bekas rumah Mbah Marijan. Kita lihat tempat bersejarah. Ya. Oh, beli cobeknya. Rame. Ada kamera handphone, kita foto di ini. Yuk. Dede. Oke, rombongan dari KPU Jakarta silakan berkumpul di sini dulu ya, di sebelah
Wih. Panas ya. Ya, Oke, panas. ya kita masuk ke dalam ini boleh. Dan di sini memasang barang-barang atau foto-foto yang terkena erupsi Merapi. Ya, ini kita sampai di destinasi yang pertama. Ini adalah rumah petilasannya Mbah Marijan ya, atau bekas rumahnya Mbah Marijan. Seperti yang kita tahu, Mbah Marijan itu juru kunci dari Merapi. Beliau wafat dan meninggal saat erupsi tahun 2010. Jadi ini berada di dusun Kinarrejo yang jaraknya kurang lebih sekitar 4,7 kilo dari puncak Merapi. Kinarrejo. Ya. Terus di dalam itu ada mobil APV, itu adalah mobil milik dari 2 orang relawan yang saat itu mau mengevakuasi Mbah Marijan. Tapi belum sempat turun, 2 orang itu sudah ikut tersapu oleh letusan Merapi dan meninggal bersama dengan Mbah Marijan. 2 orang itu, satu dari PMI dan satu lagi dari wartawan Viva News, dengan kondisi mobil yang sudah terbakar. Untuk rumah ini sendiri itu adalah diisi dengan 2 keluarga, yaitu ada di sini ada rumah Pak Asih atau anaknya Mbah Marijan, dan Pak Asih itu juga sekarang menggantikan Mbah Marijan menjadi juru kunci. Jadi juru kunci yang sekarang itu adalah Pak Asih atau anaknya Mbah Marijan. Sampai sekarang beliau masih ada dan punya usaha warung di belakang itu. Di dalam itu ada barang-barang milik dari Mbah Marijan yang terdampak erupsi tahun 2010. Iya. Ada beberapa perabotan, sepeda motor, dan gamelan. Gamelan ya. Dan di situ ada tulang, itu adalah tulang sapi, di mana mayoritas di sini adalah peternak sapi ataupun apa ya, petani sapi perah ya. Iya. Ini sapi perah. Makanya hewan yang menjadi korban itu kebanyakan itu adalah sapi. Sapi ya. Ya. Dan terus di Tugu itu ada nama-nama korban erupsi tahun 2010. Tepatnya tanggal 26 Oktober 2010. Kita ke sana sekarang, lihat ke sini sambil dilihat. Iya. Kita ke petilasan Mbah Marijan. Tempat bersejarah ini. Wisata alam sekaligus sejarah. Ya, ini mobil APV yang 2 orang itu. Iya. Desa-desa yang berada di Merapi atau di bawah Gunung Merapi. Kemudian juga dalam suasana di pengungsian bagi Terus ini adalah motor ini dengan kondisi yang sudah terbakar. Ini motor dari milik Pak Asih. Pak Asih. Pak Asih itu anaknya Mbah Marijan. Iya, iya. Dengan kondisi yang sudah terbakar. Wow, ekstrim ya. Iya. Dan tahun 2010 itu terjadi 2 kali letusan. Yang pertama yang tanggal 26 Oktober, itu yang Mbah Marijan meninggal. Terus setelah Mbah Marijan meninggal, selang beberapa hari kemudian, itu terjadi letusan yang lebih besar. Tepatnya tanggal 5 November 2010, waktunya dini hari atau jam 12 malam lebih. Itu orang lagi enak-enaknya tidur, terjadi letusan, dan jarak luncurnya itu sampai dengan radius 10-15 kilo. Itu arah ke sini. Iya, karena yang kedua itu yang tanggal 5 November itu termasuk yang terbesar, Pak. Karena setelah diteliti itu masuk dalam siklus letusan setiap 100 tahun sekali. Oh. Makanya yang tanggal 5 November itu tahun 2010 itu termasuk yang terbesar. Terbesar ya. Pantesan ekstrim ya. Iya. Siklus 100 tahun ya? Ya? Siklus 100 tahun. Iya. Jadi berbarengan dengan siklus yang memang kalau Merapi itu kalau menurut para ahli kan punya siklus, Pak. Iya. Siklusnya itu antara 4 sampai 5 tahun. Dan kebetulan bersamaan dengan siklus yang 100 tahun sekalinya itu. Jadi dalam satu pekan itu terjadi 2 kali. Saya penanya yang bahaya itu yang gembel apa? Pedus gembelnya itu ya? Awan panasnya ya? Kalau yang bahaya itu laharnya, Pak. Laharnya. Laharnya. Karena kalau untuk lahar sendiri itu panasnya bisa mencapai sekitar 2000 derajat Celcius. 2000 derajat ya? Untuk pedus gembelnya itu sekitar 700. 700-an ya? Wah 700 sekelar manusia. Untuk yang di radius 7 kilo itu memang terdampak dari awan panas atau pedus gembel itu. Nah, ini barang-barang milik dari Mbah Marijan, seperti barang-barang perabotan ya. Iya. Jadi ada barang yang berbahan plastik ataupun berbahan kaca, seperti gelas itu. Itu gelas itu juga meleleh, bukan pecah tapi meleleh. Meleleh ya, saking Saking panasnya. panasnya.
Wow, ngeri bro, serem. Ini orang-orang sekitar kuat-kuat ini. Setia sama Merapi ya? Iya. Nggak Karena menghindar. apapun yang terjadi, beliau juga tidak akan turun. Iya. Tetap menjaga Oh ini mobil yang ini ya? Merapi ya. Nih mobil yang. Iya, ini awal setelah erupsi, Pak. Jadi awal setelah erupsi, museum ini memang dijadikan museum, tapi belum sebagus sekarang ini, Mas. Iya iya. Masih terbuka seperti ini. Belum ada bangunan ini Iya, ya? sekarang sudah dibangun lagi karena memang mengingat juga kondisi wisatawannya itu antusias pengen tahu. Leleh ya. Tuh dia ini sejarah. Saya nggak tega selfie di sini. Nah, terus ini adalah barang-barang juga sama. Foto. Ya. Ini barang-barang dari Mbah Marjan juga sama, meja kursi Iya. tamu ini yang biasa dipakai untuk menerima tamu. Iya. Terus yang ujung itu gamelan yang tadi saya ceritakan itu Iya. gamelan itu milik dari Mbah Marijan. Iya. Jadi gamelan itu biasanya dipakai untuk acara adat atau Iya. acara labuan. Labuan. Adat gunung itu, kalau adat gunung itu 1 tahun sekali, Pak. Kalau untuk di laut itu kan larung namanya. Iya larung. Tapi kalau untuk di gunung itu namanya labuan. Itu 1 tahun sekali, sampai sekarang juga masih ada. Dan untuk tahun 2025 ini itu tanggal 31 Januari kemarin acara adat. Acara adatnya. Itu tradisi Jawa ya? Tradisi Jawa. Turun temurun itu ya? Turun temurun, Pak. Nah, terus ini adalah tulang sapi karena memang mayoritas ini adalah peternak sapi, Peternak makanya sapi. hewan yang menjadi korban itu adalah sapi, Pak. Iya iya. Tapi maaf kalau tulang manusia mah nggak dipajang. Iya, betul. Nah, ini sapi. Ini Iya, kondisi tahan. Sapi saurus. sapi saurus. Sapi yang nggak keurus. Oh, sapi nggak wis mati ya nggak keurus. Iya, sapi saurus namanya. Sapi saurus. Saya aja si Akang. Terus ini ada monumen ataupun nama-nama korban yang meninggal Di 2010. tanggal 26 Oktober 2010. Ini yang letusan yang pertama loh. Yang pertama, yang Mbah Marijan masih ada ya? Ya, ini Mbah Marjan meninggalnya di sini. Oh. Tanggal 26 ini, Pak. Ini lokasi Mbah Marijan meninggal di sini? Iya, di rumahnya di sebelah sana, Pak. Oh. Nanti ada replika batu nisannya itu beliau ditemukan di situ. Tapi bukan makamnya ya. Iya iya. Tapi makamnya di mana, Pak? Di bawah sana di Dusun Sungai. Oh, dijauhin dari sini ya? Iya. Lengkap bro, wisata bagus ini recommended. Ini ada Edukasi jadi sekali. lonjakan pengungsi yang terjadi tanggal 5 November. Seperti yang saya katakan tadi, untuk yang tanggal 5 November itu termasuk yang terbesar dan itu adalah masuk dalam siklus 100 tahun sekali. Makanya pengungsi itu makin banyak, makin melonjak karena jarak luncur itu sampai radius 7 kilo itu juga makin parah. Terus ini yang dinamakan awan panas atau orang biasa nyebutnya itu wedhus gembel. Gembel. Ya, wedhus gembel atau awan panas itu seperti ini. Terus itu proses evakuasi yang dilakukan oleh beberapa relawan dari PMI ataupun dari TNI. Itu dengan mobil yang berlapis baja, mengingat kondisi material saat itu juga masih sangat panas. Iya, walaupun sudah lewat ya, sudah Iya. lewat abunya masih panas ya. Panasnya itu bisa sampai berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Iya. Nah, terus yang ujung atas itu adalah foto di mana Mbah Marijan itu dimakamkan. Oh, yang pojok sana ya? Iya, yang pojok ini di mana ini Mbah Marijan itu dimakamkan. Itu ditemukan wafat di rumahnya sebelah sini. Nah, itu dimakamkan di makam keluarga atau makam di kampungnya istrinya sana di Dusun Seruneng. Di Dusun Seruneng. Terus ini adalah sholat Idul Fitri pertama setelah erupsi. Iya. Ini sholat Idul Fitri pertama setelah erupsi. Terus yang atas itu ada foto, itu adalah Pak Asih itu. Itu anaknya Mbah Marijan. Yang megang pacul ya? Iya, itu yang sekarang menggantikan Mbah Marijan jadi juru kunci. Ini istrinya Pak Asih. Terus kalau itu yang di museum Zara, bukan itu yang di museum. Terus yang namanya Mbah Marijan yang atas itu, terus 2 orang yang ada di foto ini adalah 2 orang yang mengendarai APV itu. Nah, 2 orang ini yang dari PMI, ini adalah wartawan Prime. Iya. Yang mau evakuasi sebenarnya udah masuk ke mobil, cuman Iya. kena awan panas. Nah,
Jadi itu ada kronologi yang kejadian dari tanggal 26 Oktober jam setengah 6 sore sampai dengan 5 November dini hari. Nah, ini kronologi seperti ini. Berarti ini daerah Kinarjo ya? Ya, Kinarjo. Dulu saya nonton di TV, sekarang ke sini, Masya Allah. Rezeki ya. Nah, terus ini adalah rumah Mbah Marjan setelah erupsi. Awalnya sebelum jadi seperti ini sekarang itu. Ini pasca tanggal 5 November. Terus itu adalah istrinya Mbah Marijan. Maaf, selamat. 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 Saat itu selamat, tapi untuk saat ini juga sudah meninggal. Itu karena usia, bukan karena bencana. Oh iya, iya. Jadi beliau juga selamat saat itu dan baru meninggal sekitar 2 tahun yang lalu itu karena usia. Nah, ini Pak Asih bersama istrinya, ini istrinya Mbah Marijan, ini Pak Asih bersama keluarga, anak dan istrinya. Terus juru merapi itu secara kebetulan juga turun-temurun. Oh, dulu itu sebelum Marijan, Mbah Hargo. Ya, bapaknya Mbah Marijan. Terus setelah bapaknya Mbah Marijan itu turun ke Mbah Marijan. Mbah Marijan nggak ada, turun lagi ke anaknya. Maaf, tapi itu kan juru kunci itu dari, ya, tadi kan dari keluarga. Tapi kalau ngomongin keahliannya turun temurun gitu maksudnya. Kalau dari Bukan keahlian bu- mungkin kalau untuk kayak apa ya? Kalau kayak untuk keahlian itu mungkin sudah diturunkan langsung, dan itu juga yang menunjuk langsung juga Sri Imba. Sultan Hamengkubuwono. Kalau yang ini Sri Sultan Hamengkubuwono yang 9, kalau yang ini Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Oh, Kesultanan Jogja ya? Iya, Sultan Jogja. Karena memang untuk Merapi ini juga masih satu paket lah istilahnya dengan Keraton Jogja. Terus, nah ini proses pengasahan yang dilakukan Sri Sultan Hamengkubuwono. Oh Yang iya ke-10. iya iya. Oh, berarti Nah, nggak ini sembarangan foto juru adalah kunci foto ya? Gimana ini makamnya Mbah Marijan. Ini makamnya Mbah Marijan di sini sekarang. Untuk sekarang ini ya belum lama ini. Iya. Nah, terus kalau untuk rumah Mbah Marijan sendiri yang ini, Pak. Nah, rumah Mbah Marijan sendiri yang ini. Oh, ini replikanya. Iya. Jadi di dalam itu ada batu nisan, itu bukan makam, itu hanya Replika. petilasan atau bisa Di dikatakan mana dia tanda, posisi? simbolis saja. Jadi beliau ditemukan di tempat ini dan saat Oke. itu posisi beliau sedang sujud menghadap ke utara untuk berdoa. Jadi itu bukan makam, itu hanya saat itu Mbah Marijan posisinya di situ tempatnya. Mau masuk boleh Di sini aja. kaki. Bukan. Ya, Udah sini aja, lepas sini alas aja. kaki. Nanti kalau mau ambil gambar, kita ambilkan gambar dari depan sini. Duduk di samping kanan kiri. Nggak usah lah. Saya nggak. Sini aja. Nah, ini replika makam tempat di mana Mbah Marijan ditemukan ketika erupsi tahun 2010. Ya, mau foto depan sini nggak apa-apa, Ibu. Di depan sini kalau nggak mau masuk. Buka aja sepatu. Oh ya, boleh di depannya. Bapak mau masuk? Enggak, di sini. Udah sini aja. Sini, Dek. Duduk, duduk. Ya, boleh. Tuh. Di sini pas di dalam kamar dan ini lagi 3 2 Kita Minum dulu ya? boleh, silakan kalau mau foto-foto dulu atau mau belanja dulu, saya kasih waktu 5 menit Pak. Nanti setelah itu baru kita lanjut. ini tempat di mana Mbah Marijan ditemukan meninggal dan dievakuasi dan berhasil dievakuasi, namun kena awan panas. Jadi almarhum meninggal berikut wartawan di dalam mobil yang di sana tadi. Oke, ini lokasi kondisi saat ini jadi tempat wisata, edukasi buat warga seluruh Indonesia yang mau berkunjung. Oke, kita lanjut ke rumah sebelah.
Benar. Ya. Terus yang ini itu anaknya Bang Marican, Bapak Asin yang pakai baju pink ini. Terus yang ini istrinya anaknya Bang Marican, terus ini istrinya Bang Marican. Ini meninggalnya juga belum lama ini. Nah, sebelum Bang Marican itu udah ada Bang Argo. Ini sudah ada sih. Oh ini. Kan dulunya sini kampung semua ini. Nah ini kepada membaca dulu sebelum terkena tsunami ini. Ini di sebelah situ kan ada